Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang matriks. Sehingga nanti teman-teman dengan menyimak video ini bisa mengenali apa sih itu matriks, seperti itu ya. Apa saja sih yang harus dipelajari di matriks, baru mengetahui operasi-operasi nanti dari matriks, seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Oke, jadi materi yang akan dipelajari yaitu yang pertama ada pengertian dan notasi matriks, yang kedua ada ordomatriks, yang ketiga ada jenis matriks, transpose matriks, kesamaan matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian bilangan real terhadap matriks, perkalian dua matriks, dan determinan dan inverse matriks. Matriks adalah jajaran bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Jadi matriks, kalau kita berbicara tentang matriks, maka bayangannya langsung di situ ada bilangan yang disusun dalam bentuk kolom atau dan juga baris seperti itu, di mana bilangan-bilangan ini dibatasi oleh tanda kurung. Tanda kurungnya boleh tanda kurung biasa atau juga boleh dengan kurung siku. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Jadi misalnya saya berbicara matriks A, berarti A-nya itu adalah A besar atau A kapital, seperti itu. Selanjutnya di dalam matriks ada yang disebut dengan ordomatriks. Nah, ordomatriks ini merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Ordo dituliskan dalam perkalian baris dengan kolom berturut-turut. Jadi di sini ada M A kali B, di mana ordo matriks M dengan banyak baris A dan banyak kolom B. Jadi A dikali B. A-nya ini selalu disebut dengan baris dan B-nya ini selalu terdiri dari bilangan-bilangan yang kolom, seperti itu. Selanjutnya ini contohnya, matriks M di bawah ini memiliki ordo 2 kali 3, yaitu ada 2 baris dan ada 3 kolom. Jadi M 2 kali 3, tadi A-nya adalah baris, B-nya adalah kolom. Jadi ada 2 baris, 3 kolom. Baris adalah yang ke samping, kolom adalah yang ke bawah. Jadi di sini ada kolom baris adalah yang ke bawah ya, baris pertama, baris kedua, kolom adalah yang ke samping, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi di sini ada 2 baris 3 kolom. Baris pertama yaitu ada angka 250, 20, dan 20. Sedangkan baris kedua ada 120, 25, dan 3. Itu. Di sini kolomnya yaitu tadi ada terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama angkanya 250 dan 120. Jadi baris dikali dengan kolom. Seperti itu ya, itu adalah ordo matriks, seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Nah, jadi matriks ini ada jenisnya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya itu sama. Misalnya matriks berordo 2 kali 2, matriks berordo 3 kali 3, matriks berordo 4 kali 4, dan seterusnya, di mana jumlah baris dan jumlah kolomnya adalah sama. Selanjutnya ada matriks baris. Matriks baris ini adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Ya, jadi hanya satu baris saja. Tapi boleh lebih dari satu kolom. Seperti itu. Jadi M1 kali 2, M1 kali 3, M1 kali 4, seperti itu. Jadi barisnya selalu satu. Itu disebut dengan matriks baris. Selanjutnya selain tadi ada matriks baris, ada matriks kolom. Nah, matriks kolom ini kebalikannya. Yang tadi hanya terdiri satu baris. Nah, kalau kolom ini hanya terdiri satu kolom, tapi boleh banyak baris. Seperti itu. Lalu ada juga matriks nol, di mana di matriks nol ini semua elemennya adalah nol. Mau itu yang berordo 2 kali 2, 3 kali 3, 2 kali 3, seperti itu. Semua angka di dalam kurung itu adalah nol. Itu adalah matriks nol. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya tidak nol atau dan elemen lainnya nol, seperti itu.
Jadi contoh di sini ada matriks ordo 3 kali 3, maka diagonal utamanya itu tidak 0. Ini yang garis putus-putus kuning, A, B, C ini angkanya tidak 0. Selain itu adalah angkanya 0. Lalu ada yang dinamakan dengan matriks identitas. Matriks identitas ini adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal utamanya adalah 1. Jadi contoh di sini identitas 2 kali 2 yaitu di mana matriksnya adalah 1 0 0 1. Jadi yang diagonalnya itu adalah 1. Itu adalah jenis-jenis matriks. Selanjutnya ada transpose matriks, di mana transpose dari suatu matriks M dilambangkan oleh M. Arson atau MT yang diperoleh dengan menukar elemen baris dan kolom matriks tersebut. Jadi ditukar baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Itu yang dinamakan dengan transpose matriks. Contohnya, jadi misalnya tadi ada M 2 baris 3 kolom, maka transposnya akan menjadi 3 baris 2 kolom. Seperti itu. Jadi yang tadinya baris, angka 250, 20, 20, yang tadinya dia adalah angka di baris, menjadi kolom. Dia menjadi ke bawah, 250, 20, 20, seperti itu. Ya, jadi baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Itu adalah transpose matriks. Selanjutnya ada yang disebut dengan kesamaan matriks, di mana dua buah matriks A dan B dikatakan sama, dituliskan dengan A sama dengan B. Jika syaratnya terpenuhi. Apa saja syaratnya? Yang pertama, matriks A dan B memiliki ordo yang sama. Yang kedua, setiap elemen yang seletak pada matriks A dan B juga bernilai sama. Itu adalah kesamaan matriks. Selanjutnya ada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks berlaku untuk matriks yang memiliki ordo sama, yaitu caranya dengan mengoperasikan elemen-elemen matriks yang bersesuaian. Sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan matriks adalah, di sini ada sifatnya, A plus B sama dengan B plus A. A plus dalam kurung B plus C sama dengan A plus B dalam kurung plus C. A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. A min B sama dengan A plus dalam kurung min B. Itu adalah sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Selanjutnya ada perkalian matriks dengan skalar. Di sini ada bilangan skalar. Jadi misalnya terdapat matriks AM kali N dengan K elemen bilangan real, maka KA adalah matriks berordo M kali N yang unsur-unsurnya diperoleh dengan mengalihkan setiap unsur matriks A dengan K. Di mana K ini adalah bilangan skalar, di mana angkanya tadi harus bilangan real. Perkalian seperti ini disebut perkalian skalar. Sifatnya untuk matriks A dan B yang berordo sama berlaku K dalam kurung A plus B sama dengan KA plus KB. Sama seperti perhitungan aljabar pada umumnya gitu ya, di mana pada saat bilangan skalar K dikalikan dalam kurung A plus B, maka masing-masing yang di dalam kurung ini dikalikan dengan K-nya. Seperti itu. Begitu juga dengan K1 dikali K2 dikalikan dengan A. Sama dengan K1 dalam kurung K2A sama dengan K2 dalam kurung K1A. Seperti itu. Dalam kurung K1 plus K2A sama dengan K1A plus K2A. Ini adalah sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Selanjutnya ada perkalian dua matriks, di mana perkalian dua matriks akan terdefinisi dengan syarat banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Misal AM kali N dan BN kali 0, maka perkalian AB akan menghasilkan matriks berordo M kali 0. Contoh, di sini ada matriks A-nya 2 kali 3, matriks B-nya 3 kali 1. Jadi A dikali B akan memiliki ordo 2 kali 1. Seperti itu. Sedangkan jika tidak memiliki baris dan kolom yang sama antara maksudnya baris kolom di matriks A tidak sama dengan baris di matriks B, maka perkalian tersebut tidak terdefinisi karena tidak memenuhi syarat ordo perkalian matriks.
Selanjutnya, elemen-elemen dari perkalian dua matriks dapat dicari dengan menjumlahkan hasil perkalian dari elemen-elemen dengan baris dan kolom yang bersesuaian. Di sini contohnya, di sini ada contoh, di sini ada matriks 2 kali 2 dan matriks 2 kali 3. Perkalian matriksnya akan menghasilkan ordo 2 kali 3. Ya, 2 kali 2 dikali 2 kali 3. Jadi kolom di matriks A itu akan menjadi menghasilkan ordo 2 kali 3. 2 kali 2 dengan 2 kali 3 menghasilkan 2 kali 3. Seperti itu. Di sini A adalah elemen baris pertama dan kolom pertama, maka jadi seperti perkalian matriks ini kita seperti memutar keran gitu ya. Jadi tadi di matriks A itu diputar seperti memutarkan ke bawah, ke kanan ke bawah seperti itu. Jadi di sini 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 3. Lalu nanti ada 1 dikali 3 ditambah 3 dikali 4. Lalu ada, jadi masing-masing baris di matriks A itu dikalikan dengan masing-masing kolom di matriks B. Seperti itu. Masing-masing baris di matriks A dikalikan dengan masing-masing kolom di matriks B. Ya, jadi ini bisa dilihat 1, 2, 3. Lalu nanti yang baris kedua dari matriks A lagi dikalikan dengan kolom pertama matriks B, seperti itu dan seterusnya. Sehingga didapatkan di sini hasilnya adalah 11, 15, 11, min 2, min 3, dan min 4. Sifat-sifat penjumlahan dan perkalian di sini ada terdefinisi, ada sifat asosiatif, ada sifat distribusi kanan, distribusi kiri, kas skalar, dan tidak komutatif, di mana A dikali B itu tidak sama dengan B dikali dengan A. Selanjutnya di sini untuk determinan matriks kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan saat ini teman-teman belajar untuk di operasi metrik dasar, yaitu ada tadi penjumlahan dan pengurangan matriks, ada perkalian dengan skalar, ada perkalian matriks seperti itu. Jadi teman-teman pelajari, nanti akan saya berikan contoh-contoh soalnya. Lalu nanti teman-teman pelajari, pada saat nanti kita di kelas kita akan berdiskusi langsung contoh soal tersebut. Jadi teman-teman pahami dulu sifat-sifatnya, pahami dulu mana sih yang disebut dengan matriks baris, mana sih yang disebut dengan matriks kolom, bagaimana sih transpose dari suatu matriks, lalu apa sih itu ordo matriks, itu silahkan dipahami lagi dengan menyimak video ini dengan seksama seperti itu, dengan teliti, dan juga mencari referensi-referensi lainnya, tidak hanya dari video saya, tapi dari buku, dari video lainnya, dari Google, dan dari referensi yang lainnya. Selamat belajar, semangat belajar. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.